semangat guys, tetap feeling good walau hati cenut-cenut. Anjay, ai wala sululul tai. I want you more than Pantas nggak ada suara, Cok. Hari-hari aku tuh ketiduran dah di Discord dah. Udah Ngobrol ketiduran apa ngorok kalian? pula. Ngobrol-ngobrol aja nih mumpung ada Jangs. Telat kau datang. Tentang e-sport kah? Wah, Hari-hari sport. Kapan cari jodohnya ini, Peng? Orang mau gibah jodoh Ada ya. diksi tuh. J, kapan lagi J? sabar kalian berempat. Apa lagi? Kenapa aku? Coba sekarang tanya playernya nih. Ini player kan? Dari tadi kita belum ada perspektif player nih. Oh iya boleh. Apa tuh? Mike, tanya Mike. Menurutku sih gila banget sih. Kan? Iya kan? Gila banget sih Teo. Gila banget. Dari perspektif player sih aku setuju sih dengan pernyataan Bang Jang tadi. Hari-hari anak ini blunder, Cok. Tanya Mike. Ngobrolnya apa emang? Bingung gue tadi. Sampai mana? Gara-gara ini anak tuh. Ini obrolan coach sih, J. Oh Obrolan iya kan. coach. Sorry guys. Ya, ini obrolan Ya, coach. Jadi ini ada player ya. Jadi ya siapa tahu bisa masukin satu perspektif. Jadi pembahasan kita kayak gini, J. Iya. Menurut kamu nih ya, di PMPL season 3 ID Indonesia dari 20 tim, nggak usah tempel di hidung nih. Dikit Oh iya, anjing. sorry. Bukan di hidung. Ya. Jangan ditelan juga anjir. Ya. Hah? Pakai IC di kepala kenapa sih? Susah kali kau sampai begini. Kenapa sih? Enggak, biar fokus aja. Aku tuh kayak gitu emang. Kalau fokus tuh pegang gitu. Jangan deket-deket, Pao. Nempel Hidung, kali. so. Jangan deket sini bodoh. Masuk itu. Nah, udah situ dah. Nah, udah situ nah. Nah, Itu jadi menurut kau ini PMPL season 3 ini dari 20 tim yang ada, penting nggak hadirnya sosok coach dan ini diwajibkan di 20 tim di PMPL season 3? Kayak game Penting. sebelah Free Fire. Penting sih. Kayaknya dari dulu kayaknya penting sih. Sosok coach tuh penting. Oke. Karena kalau beban tuh diambil IGL semua tuh jadi bakal alik sih menurutku sih bakal. Ini mah curhatan IGL sejati. Iya enggak Teo? Iya enggak Teo? Iya anjing. Kita butuh bantuan. IGL tuh butuh bantuan, Cuk. Jadi kayak sebagai penengah aja gitu ya, J ya. Sebagai penengah, sebagai bantu. Kadang kan IGL juga tuh kadang kan males, butuh bantuan cari informasi tentang apa, tentang segala macam, terus juga bisa sharing. Kalau kita punya teman sharing tuh enak gitu. Betul. Jadi kita nggak kebawa. Jadiin teman sharing. Iya. Dan menurut Jaxi, apakah seorang coach ini harus lebih tua dari kamu atau lebih muda dari kamu? Nggak tergantung umur sih. Oke, nice. Cocok Ini nggak nice. Tergantung umur sih. Hmm. Kalau dari pengalaman dan semacamnya dan achievement dia jauh dari kita ya nggak bisa dibandingkan dengan umur sih. Oke, kalau Jang sama posisinya kayak Jang sama Komai kamu Kometio deh. Ya, yang dimana ke achievement kita nggak sebesar playernya, tapi jadi coach kamu. Ya pasti kita tuh jangan ngerasa tinggi dulu nggak sih Komik. Jadi apa yang sudah kita alamin tuh istilahnya yang dia alamin tuh pasti ada juga yang kita dapat gitu loh. Itu nice point. Soalnya kan Kita tadi kan nggak kamu bisa, sempat iya. mention achievement, right? Tadi kan kamu soalnya sempat mention achievement di seorang coach itu gitu loh. Tapi kalau yang tadi kau tanya itu kan kayak, tapi achievement kita nggak sebesar kamu gitu contoh. Ya jangan merasa tinggi lah, itu sulit sih. Jadi kita tuh nggak tahu segalanya, cu. Ya, hey pro Nggak tahu player luar sana, segalanya. kau tengok nih bacotan Jaxi ini ya. Tumben dia dewasa hari ini.
Lah, kok emang Player dewasa PMGC tuh. loh. PMWL. Bisa berbicara seperti itu. Terus ini ke topik kita tadi aja ya. Kita mau ngeliat dari Hmm. perspektif player gitu. Kalau gajinya coach lebih besar dari player, menurut kamu ada masalah atau tidak? Tidak lah. Sih? Gaji itu nomor kesekian, Cuk. Gaji tuh yang penting tuh juara. Kita juara, uang tuh ngikut kita. Jangan mikirin uang dari awal kita masuk ke scene pro player tuh, jangan mikirin uangnya dulu. Istilahnya ya kita pasti dari bawah dulu. Kalau kita nggak pernah ngerasain bawah, ya itu tuh kurang gitu loh. Setuju. Aku dulu gajiku komek 500.000. Aku nggak ngeluh. Asal ya udah ini hobiku. Aku ya passionku di sini. Jadi ya buat apa ngeluh gitu loh. Dengan hasil istilahnya udah gaji udah naik-naik, udah istilahnya udah kayak sekarang, ya gue tuh bangga. Itu bukan tentang nominal ya. Aku bukan ngomong tentang nominal kayak gaji gue segini karena gue kayak gini. Itu achievement gue gitu loh. Gue udah sampai segini gitu loh. Bukan tentang nominal lagi kalau aku ya. Asli. Ya, Gila tapi ya. kan yang disayangkan sekarang kan gini, J. Nggak semua player kan pemikirannya kayak kamu. Sekarang kamu umur berapa? 2-3. Nah, Serius? seumuran aku. Serius Nggak dia ada. bohong Ya ini. dompet. Dompet. Masih Dompet bohong, juga masih Enggak, bohong. Dompet. Si bohong kau. Enggak, aku 24. Coba KTP kau tutup begini nama mendiknya coba. Aku serius 24. Kalau 23 bohong. Kalau bohong apa yang dicita-citakan gimana ya? Iya. Nah, berarti 24 fix dah. Ini benar nih guys, 24. Masalahnya J, yang umur di under 20 itu masih sedikit yang berpikirannya seperti kamu gitu loh. Yang kita ngobrolin dari tadi ya. Ngerti gak? Ya maksudnya rata-rata pas pikirnya kayak aduh, coach tuh nggak sebegitu impactnya tuh nggak seberapa lah gitu. Enggak lah. Gitu. Ya Udah dapat sih, tato kalau nih. udah orang mikir kayak gitu, setiap kayak ngerasa, wih, star syndrome gak sih atau kayak mana gitu gak sih mikirnya jadinya. Kayak kita tuh ya nggak tahu segalanya aja udah gitu loh. Kita tuh down to earth gak sih? Down to earth, bener. Pokoknya kita selama di luar, kalau gua sih selalu punya prinsip gitu sih. Kalau kita di luar game, kita harus merasa kita tuh bodoh gitu. Kita cari sebanyak mungkin apapun yang kita bisa tanya, apapun yang kita bisa Betul, pelajarin, betul. hal-hal baru. Betul. Kalau di dalam game beda cerita. Pasti kita harus ngerasa kita tuh udah paling jago dari semuanya. Ya, pede. Pede Tapi dan jangan segala macam bodoh, itu. jangan terlalu pede ya. Jangan terlalu pede. Iya, itu. Kalau menurutku sih gitu. Potato sinilah Discord kau ya. Ish. Apa Jadi- dapat tuh? Jaxi di Aura gimana? Udah udah nyaman kah? Udah ketemu chemistry-nya? Udah enak mainnya atau gimana? Ya udah Siapa lumayan tahu dari lah. 4 orang coach ini bisa bantu 4 orang anjir. Enggak. Sah. Ya lumayan sih, tapi karena kayak rotasi baru apa segala baru tuh, jadi ya pasti ngulang lagi. Terus juga chemistry kan, istilahnya kalau walaupun tim lu jago semua, lu pasti harus bangun chemistry juga. Jadi aku lebih pertama tuh kayak minta perspektif dulu dari tiap pemain tuh. Lu nyamannya di mana, lu main nyamannya kayak gimana apa segala macam. Jadi kita tuh kayak udah tahu, oh dia nih berarti tipe playernya kayak gini. Jadi bisa kita ituin lah, sesuaiin. Yang sekarang berarti udah enak, udah dapet. Ya paling nyari kesalahan sih. Krim ya nyari kesalahan aja sih, bukan ke chicken apa gitu. Dari Jangs gimana Jangs? Ini tim secret loh langsung. Coach tim secret. Ori. Apa-apa? Gimana Banjang, ada tips gak sih? Kasih lah. Tips apa? Tips ya biar cepet chemistry apa, terus satu pemikiran gitu loh. Tidur bareng, berak bareng, mandi bareng. Kalian di GH apa Di rumah? GH. Ya di GH itu. Kalau aku sih nggak semua tim percaya pada GH, tapi aku percaya pada GH. Betul. Jadi kalau di GH itu lu di dalam in-game itu ya gampang kalau lu mau cari chemistry. Tapi gimana caranya lu gini deh maksud aku. Ketika lu udah bisa kayak ada chemistry di luar game, ketika di GH lu bakal gampang nyari penyelesaian masalah di dalam in-game gitu.
Bener. Nah, apa yang harus lu lakuin di luar GH? Kayak misalnya deh, esok liburan nggak ada scrim. Ya kalau mau makan di warung mau kayak jalan-jalan gitu harus bersama gitu. Nah dari situ lu bisa obrol sih. Oh lu itu dulu ceritanya lu dulu gimana? Ya lu coba ajakin ngobrol gitu. Kayak lu itu tipe orangnya gimana? Lu kalau punya tipe cewek lu gimana? Lu bilang aja sih kayak topiknya itu nggak harus nggak semua PUBG ya. Nggak PUBG, harus dari situ sih lu bisa ngerti. Sampaikan ke satu tahap itu lu udah tahu sih jam tidurnya ini anak pasti gini. Dia itu nggak bisa tidur kalau dinyalain lampu. Lu bisa tahu detail sekecil itu. Nanti di dalam in-game lu bakal bisa tahu sih detailnya dia itu ketika dia gugup ketika dia kayak penasaran sama nggak pede sama diri sendiri, lu bisa tahu sih karena dari luarnya dia itu perspektifnya itu lu udah tahu tipe orangnya gimana. Kalau aku sih di GH itu penting, cuman ada rata-rata tim yang masih lagi nggak percaya sama GH karena kalau ntar nanti berantem akunya kayak muka aku kayak nggak mau lihat kamu kayak berantem gitu kan, kita nggak mau duduk bersama gitu kan. Mereka ada yang nggak percaya sama GH, tapi pada aku sih awalnya itu dari GH sih. Dari GH ketika kalian ngumpul terus makan bareng, tidur bareng, mandi aja jangan bareng, makan bareng. Makan itu lu harus Oke, ketika lu mau makan tengah hari itu kan makan siang, lu harus kayak ada di satu meja, semua orang ada di situ. Selagi nggak ada satu orang, lu nggak bisa makan, nggak boleh makan. Harus nunggu semua orang ada, terus baru makan bareng, ngobrol. Dari situ sih lu bisa bisa ada chemistry sih kalau kata aku. Itu aja. Kalau aku itu kayak itu gitu aja sih. Karena GH itu penting juga. Aku GH itu emang penting. Ya sepemikiran kayak gitu juga sih, tapi aku pertama kali minta ke sini nih kayak aku maunya tidur berempat. Itu aja permintaan. Lo mau apa? Aku cuma mau tidur berempat dah. Udah itu aja dah. Berempat karena kan baru bertiga aja. Oh, udah berempat kah? Udah. Enggak, Cok. Oh ya enggak ya. Emang kenapa lu mau tidur berempat? Ya karena waktu malam tuh, waktu gabut-gabut tuh kadang kan kita ngobrol. Kita tuh nggak harus ini ngobrol, dapetin chemistry juga. Kalau kita tidur pisah-pisah, kita sibuk dengan dunia kita sendiri. Ya kayak sesi curhat gitu kan. Bener. Ya benar. Itu juga sih. Kalau ada tim yang ada GH itu, ketika udah pas habis training, habis scrim gitu, udah aku mau lakuin hal aku sih. Aku di dunia aku sih. Kamu di dunia kamu. Nah itu apa gunanya GH kalau lu nggak bisa kayak ngobrol sama tadi di round pertama itu aku kayak gini. Menurut lu apa sih apa yang aku harus lakuin? Lu harus banyakin perkara-perkara seperti itu sih. Ya kayak ya benar sih, kalau tidur itu piloto itu kayak sesi curhat ketika sebelum tidur itu kalau lu penasaran ya lu bisa kalau malam ya. Iya benar. Benar sih Jesse, kalau aku setuju sih. Dari situ lu bisa, karena sebelum tidur itu pemikiran lu itu kan kadang lu nggak bisa tidur karena pemikiran lu nggak jelas sih. Nah, pemikiran deep ya. Jadi itu yang bisa diobrolin malah jadi lebih dapat lagi chemistry-nya. Bener. Itu. Udah berempat ya, J. Nanti invoice-nya kok kirim ke Aura ya? Invoice apa? Konsul kayak gini. konsul aja. Aku ini dapat konsul dari yang kutangkap tadi, yang kurangnya apa? Masalah makan doang sih tadi. Yang kami tuh makan harus bareng. Iya, makan harus bareng itu dong yang ku tangkap. Karena kami belum kayak ngelakuin kayak gitu loh. Tapi nanti mungkin diusahakan lah nanti. Makasih Bang Jang. Sama-sama. Coba. Ini ada yang nanya nih. Kayak kalau misalnya chemistry online gimana? Anggaplah sekarang kan ya nggak semua orang udah di tahap udah e-sports lah gitu ya. Ada juga orang kayak ngetim ya udah kayak kita gini atau gimana yang mungkin dari Discord apa gimana gitu. Ini HP, Cok. Kalau lu nggak punya PC, lu nggak bisa Discord. Lu punya HP. Lu bisa sih di WA itu bisa grup video call, di FaceTime bisa grup video call, apapun di Messenger juga bisa video call kayak gitu. Abis scrim lu video call aja sih, ngumpul semua kayak lagi ngapain gitu, lu bilang ntar nanti aku ujung minggu mau gini deh, lu mau ikut nggak gitu. Dari HP sih. Itu dari diri sendiri. Kalau lu mau nyari chemistry lu sama tim lu harus usahin, karena 4 orang ini lu kalau
lu nunggu nih. Ya udah deh, gua nggak mau execute dulu sih. Execute itu apa ya dalam bahasa Indo? Ya, eksekusi. Ya eksekusi. Ya eksekusi itu lu nggak mau eksekusi. Teman-teman lu juga nggak mau eksekusi. Jadi siapa yang harus mulai dulu? Harus ada satu orang. Nah, satu orang itu diri lu sendiri sih. Kalau lu nggak mau lakuin itu, nggak bakal jadi. Nah, dari situ lu tiba-tiba kayak video call itu satu orang doang sih. Lu bilang, lagi ngapain lu? Lu lagi baper kayak. Lu obrolin aja apa satu orang, nanti dari satu orang bentar ya gua pas udah nyambung gitu kan. Lu invite satu orang lagi anak tim lu itu. Nah, dari situ lu nanyain kabar gitu. Dari situ sih bisa. Kalau kata aku dari online itu emang nggak segampang offline sih. Cuman bisa. Masih bisa lah ya gitu. Masih bisa. Cuman efektifnya itu di offline lebih efektif dari online. Cuman kalau dia itu mau nyari chemistry sama kamu juga mau cari chemistry sama dia ya bisa sih. Kayak relationship lah, give and take gitu. 50-50, nggak ada yang 60-40. Nah, intinya di mana ada niat, di mana ada satu visi dan misi, pasti ada jalan kok. Benar. Visi misi apalagi harus sekarang, sama, tapi. Apalagi sekarang udah didukung sama Discord udah ada, WhatsApp udah bisa telepon video call dan segala macam, Zoom meeting, Google meeting, udah banyak banget platform yang udah nggak bisa ngedukung lu buat bisa ketemu gitu loh, buat ngobrol secara online. Tapi gue berasa banget sih soal chemistry. Chemistry itu di atas segala-galanya sih. Kalau misalnya kita bicara udah standar semuanya nih ya, soal skill, soal apa segala macam, semua at least standar lah gitu ya untuk pro player. Chemistry itu di atas segalanya sih menurut gua. Nih ngomongin apalagi chemistry di game kayak seru. PUBG. Gua ada topik lanjutan masalah chemistry. Oke, go ahead terus. Apalagi di game kayak PUBG gini yang bisa dibilang obstacle dan segala variabelnya terlalu nggak ada besar, habisnya, terlalu banyak. Iya. Gua rasa nomor 1 sih chemistry sih.